Saudara, warga Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar digegerkan dengan ditemukannya seorang pemilik toko yang tewas di dalam tokonya. Dari hasil penyelidikan kepolisian, dipastikan korban tewas karena dibunuh. Setelah 3 hari proses pencarian dan penyelidikan, akhirnya pelaku pun berhasil ditangkap. Yang tak lain adalah tetangga korban yang rumahnya berjarak kurang dari 500 meter dari tempat tinggal korban. Lantas apa yang menjadi motif pelaku tega menghabisi korban? Ikuti penelusuran saya. Toko Bisri menjadi saksi aksi keji pelaku menghabisi nyawa korban di tokonya sendiri. Korban Bisri Effendi ditemukan tak bernyawa dengan kondisi kaki terikat. Aksi pelaku yang terekam kamera pemantau pun sempat ditutup oleh pelaku agar aksinya tidak ketahuan. Tim gelar perkara pun melihat bagaimana kondisi toko korban. Toko yang terletak di pinggir jalan ini cukup ramai dan dilengkapi dengan kamera pemantau. Nah saudara, saat ini saya berada di toko korban di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Jika kita lihat, memang lokasi dari toko ini berada di pinggir jalan dan dekat sekali dengan pemukiman warga. Dan saya akan menunjukkan lokasi di mana korban pertama kali ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Nah, tepatnya di sini korban ditemukan oleh salah satu karyawannya dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Salah satu karyawan dari korban ini sempat curiga karena di saat jam buka ini toko masih dalam kondisi tertutup seperti itu. Dan jika kita lihat memang toko ini dilengkapi dengan banyak sekali CCTV yang hal itu sempat tidak diketahui oleh tersangka yang masuk ketika kondisi toko masih terbuka dan baru beraksi ketika toko sudah tutup. Kepada tim gelar perkara, keluarga korban menjelaskan saat korban ditemukan, salah satu pegawai toko curiga mengapa toko sudah pukul 8 pagi tidak kunjung buka, sampai akhirnya ditemukan korban dalam kondisi bersimbah darah. Tokonya belum dibuka, terus ada salah satu tukang juga datang, terus dia tanya, kok tokonya belum dibuka? Terus keponakannya, menantunya Pak Bisri datang untuk meminta kunci. Dia tahu kalau tokonya belum dibuka, terus akhirnya tahu kalau pintunya sudah terbuka sekitar 1 jari. Anaknya masuk dengan menggunakan penerang handphone. Setelah masuk, tahu bapak sudah tergeletak di lantai dengan bersimbah darah, dengan kaki terikat lakban. Ini sudah mengenal apa belum ya kira-kira? Karena kan sudah lama ini bertetangga katanya. Setahu saya belum, Mbak. Memang belum mengenal. Pak Bisri ini kesehariannya seperti apa? Kalau Pak Bisri itu orangnya sebenarnya supel, Mbak. Suka bercanda dengan pelanggan, terus karyawan-karyawannya itu ya seperti dianggap anak sendiri. Maksudnya orangnya itu nggak pernah kata-kata kasar atau itu nggak pernah, setahu saya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku sempat bersembunyi selama 3 jam di dalam toko korban. Setelah situasi aman, pelaku pun mencuri barang dari toko korban dan sejumlah uang. Bisa dijelaskan bagaimana kasus ini bisa terungkap, Net? Kami memantau keberadaan pelaku tersebut awal mulanya dari adanya CCTV yang kami cocokkan, yang kami cek dari beberapa tempat atau lokasi yang ada di sekitaran TKP, dan semuanya sama dan semuanya sinkron. Begitu pula pada saat CCTV terakhir yang kami temukan sekitar 50 meter dari rumah korban, itu korban menggunakan pakaian yang sama di rumah korban. Si pelaku ini tidak menggunakan masker. Tidak menggunakan masker sehingga wajahnya sangat jelas.
Dari situ masyarakat membantu kami untuk memberikan informasi bahwa seseorang yang ada di rekaman CCTV tersebut dikenal betul sama masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Untuk kronologi dari kejadian sendiri seperti apa, Nek? Jadi kronologinya pada saat itu sekitar hari Jumat pukul 17.05 sore itu pelaku memasuki toko milik korban dengan cara modus sebagai seorang pembeli. Dengan diam-diam masuk terus langsung ke belakang, karena yang bersangkutan melihat toko tersebut masih ramai. Akhirnya si pelaku mencari tempat persembunyian di toko tersebut. Dapatlah tempat persembunyiannya tersebut di bagian belakang di atas tanpa tandon air. Di situ sekitar 3 jam si pelaku ini bersembunyi, dan selanjutnya begitu mengetahui toko ini sudah tutup, pelaku turun dari tandon air dan secara diam-diam dia menuju ke kasir sambil mengamati aktivitas daripada korban yang berada di dalam kamar. Kemudian yang bersangkutan mencongkel lemari laci kasir. Di situ dia mendapatkan sejumlah uang. Begitu dia sudah berhasil mengambil uang tersebut, dia masih punya rasa keinginan untuk mencoba mencari uang yang ada dalam kamarnya si korban. Akhirnya si pelaku mematikan panel listrik, sehingga dengan mematikan panel listrik tersebut korban akan terpancing untuk keluar dari kamar. Begitu panel listrik dimatikan, betul apa yang diduga oleh si pelaku, korban ini keluar, dia melihat ke panel listrik itu mati. Begitu dia balik belakang, sudah merasakan ada seseorang di depan kamarnya, langsunglah si pelaku ini menghujani korban dengan pukulan menggunakan sebilah balok dengan beberapa kali sampai si korban ini tersungkur. Dia tidak ingat berapa kali, di titik mana dia tidak ingat. Yang jelas korban dipukul menggunakan balok tersebut sampai tersungkur, dan dia tidak melihat apakah korban ini mati atau masih hidup. Yang jelas dia melihat situasi korban sudah tidak berdaya, karena korban ini masih bergerak dan kakinya sering nendang-nendang korban yang kebetulan pelaku ada di sekitar situ, sehingga korban sering mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat merasa tidak nyaman si pelaku ini, sehingga pelaku mencari lakban untuk mengikat kakinya korban. Kemudian si pelaku masuk dalam kamar, melihatlah dompet yang ada di situ dan mengambil uang lagi yang ada di dalam dompet si korban. Setelah keluar dari kamarnya korban, mungkin karena terburu-buru dan ketakutan, melihat ada sarung yang tergeletak di lantai depan kamar korban. Sarung tersebut akhirnya dilempar dan ditutup ke wajahnya si korban oleh si pelaku ini. Itu sekitar 5-10 menit berada di depan rumahnya merenung-merenung. Dia membuat keputusan bahwa pakaian yang digunakan serta celana yang digunakan tersebut, karena bisa saja nanti akan identik dengan apa yang terrecord di CCTV, sehingga dia punya inisiatif untuk membakar pakaian yang digunakan serta celana yang digunakan di belakang rumahnya. Setelah semuanya dibakar, berikut dia mandi. Setelah dia mandi, si pelaku ini tidur di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 8 sampai 9 pagi, itu situasi toko milik korban sudah mulai ramai dengan banyaknya masyarakat yang berdatangan, sehingga dengan adanya informasi bahwa ditemukan seorang kakek pemilik toko yang meninggal dunia dalam keadaan bersimbah darah dengan kaki diikat. Dari situlah kami melakukan langkah-langkah untuk melakukan penyelidikan. Sudah melakukan hal serupa atau ini baru pertama kali, Pak? Kalau dari hasil keterangan si pelaku, dia pernah mencuri hal-hal kecil seperti mencuri bensin,
mencari buah-buahan, tapi bukan pada saat di tempat ini. Dulu dia pernah tinggal dan domisili di Pulau Sumatera. Uang yang ingin diambil itu tadi selain digunakan untuk sebagai tebusan, apakah ada kepentingan lain seperti itu atau keinginan lain yang dilakukan pelaku, Pak? Tidak, jadi semuanya murni untuk membayar tebusan. Untuk hukuman yang diberikan kepada pelaku ini apa, Pak? Ya, kami menerapkan pasal 339 dan juga pasal 365 ayat ketiga terkait menghilangkan nyawa orang, termasuk juga pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Sementara pelaku mengaku awalnya niat mencuri di toko korban saja, namun karena aksinya ketahuan oleh korban, pelaku pun habisi nyawa korban. Niat membunuh, Mbak. Saya mungkin karena pukulan yang terakhir itu membuat terbunuhnya Pak Bisri itu. Kronologinya gimana waktu itu? Dari awal. Kejadiannya? Waktu itu memang saya butuh duit, gitu kan. Masuk ke situ tuh ada niat memang mau mencari, ya mau nyuri dulu uang itu. Ya. Selesai saya udah dapat uang itu, saya nggak sengaja aja ketahuan sama orangnya. Gitu. Sebenarnya udah ada niatan mau keluar, tapi kesalahan saya itu mematikan lampu, mematikan listrik di toko itu, gitu. Dan itu malah membuat Pak Bisrinya itu keluar dan dia tahu posisi saya, gitu kan. Saya ketahuan di situ, baru saya pukul, gitu. Sebelumnya cuman saya mau ngambil uang itu aja, habis itu keluar. Uangnya itu diambil buat apa, Mas? Untuk tanggungan saya sendiri. Untuk? Tanggungan saya. Tanggungan sendiri? Iya. Memangnya kesehariannya dari Mas sendiri itu seperti apa, Mas? Kok sampai butuh uang, terus sampai berniat mau mencuri, dan lain sebagainya? Sebenarnya setiap harinya saya kerja, Mbak. Ya kerja di bengkel, kerja di Blitar, kadang di Kediri, kadang saya Malang juga. Tapi kemarin tuh karena ada COVID, itu kerjaan hilang semua, sepi. Gitu. Di situ pas juga saya punya tanggungan yang lumayan, yang gaji saya yang kerjaan yang sekarang itu nggak mencukupi, gitu. Sebelumnya udah mengincar uang memang di situ? Atau ada barang-barang lain yang mau diambil? Enggak, memang uang. Memang cuma mau ngambil uang aja? Lagi-lagi kebutuhan hidup menjadi motif pelaku menghabisi korbannya. Sejatinya masih banyak cara yang bisa dilakukan manusia selain melakukan tindak kejahatan. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Iva Yunika, Riano Fanda, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.